guys, kembali lagi di Cinema. Kali ini aku lagi tidak di luar kota ya. Aku lagi ada di Bandung. Kita sudah lama ya. Iya. Menjadwalkannya sudah lama banget waktu itu. Tapi dianya sibuk terus ya. Nggak tahu sibuknya sibuk apa. Kamu sibuk apa? Kerja. Jadi itu yang membuat podcastnya ditunda gitu. Iya kan aku kerja dari Senin sampai Jumat tuh pagi sampai sore. Gitu. Jadi susah. Sabtu Minggu kadang dipakai libur. Ya tuh. Kan libur. Sabtu Minggu Iya kan memang libur. istirahat maksudnya gitu. Jadi susah. Oke. Sebelum kita bongkar dia orangnya seperti apa, mungkin kamu bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada buaya darat kita. Silakan. Halo, nama aku Rara. Umur aku 26 tahun. Aku dari Bandung. Pindah ke Bandung asli. Aku dari Sumedang. Sumedang? Iya, Sumedang. Dari Sumedang, oke. Pendidikan terakhir aku ini mau S1, sekarang lagi skripsi. Kesibukan aku kerja 24 jam kecuali tidur. Kecuali tidur, ya iyalah ya. Tidur itu tidak ada kesibukan ya. Oke, berarti itu perkenalan singkat ya. Namanya Rara. Umurnya 26 tahun. Asli Sumedang ternyata ya, asli Sumedang. Asli Sumedang, tapi dia tinggal di Bandung. Dia lagi menyusun skripsi ya. Kita doakan yang terbaik ya. Dan kesibukannya kerja. Oke. Pertama, aku ingin tahu dulu. Rara TZ. Itu nama asli apa nama panggung? Nama sih. Nama asli. Rara TZ. Rara tuh panggilan. Nama asli aku Almira. Panggilannya Rara. TZ itu? TZ itu Tanzil. Tanzil. Nama mantan aku. Oh, Tanzil. Aku kira terinspirasi dari Madu TJ. Oh, bukan ya? Itu TJ. Oh, TJ. TZ. Aku kira Madu TJ ya. Umur 26 tahun ya. Dan sekarang belum S1 ya? Belum mau. Berarti, Insya Allah kalau lulus. Kalau lulus. Emang tertunda atau normal? Iya, harusnya ada 6 tahun aku. S1 6 tahun? Wow. Kan kerja. Oh, kerja. Itu kamu tuh kuliah itu apakah Ngejar gelar atau enggak, apa maksudnya gitu. reguler apa kuliah sambil kerja? Awalnya reguler, terus pindah ke karyawan. Pindah ke karyawan. Kalau karyawan itu dari hari apa sampai hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau boleh tahu jurusan apa? Pendidikan. Pendidikan. Kalau boleh tahu daerah Bandung apa Sumedang? Sumedang, Unsap. Unsap Sumedang. Berarti pulang pergi? Iya. Pulang pergi. Gak capek? Capek, cuman ya udah gimana lagi. Soalnya kan ngelanjutin kan aku aslinya asalnya asli sana. Jadi dekat, sekarang kayak pindah ke Bandung jadi jauh. Tapi tapi itu kan cuman Jumat Sabtu Minggu ya. Tapi offline apa online? Kemarin sih offline, sekarang udah mulai kemarin online, sekarang udah mulai offline. Sekarang lagi bimbingan langsung Sumedang Bandung. Oke. Pendidikan ya. Pendidikan apa yang kamu ambil? SD. Maksudnya dari segi mata kuliahnya yang difokuskan apa rencana ke depannya? Aku sih pengen jadi dosen bukan jadi SD. Karena sekarang lebih ke pendidikan guru SD, berarti mau jadi guru SD dong. Tapi aku nggak mau jadi guru SD sih, maunya jadi dosen aja. Dosen dan mengajarkan matematika gitu. Bisa. Matematika bisa. Oke. Pokoknya didoakan yang terbaik ya. Aku dan para buaya darat Bandung mendoakan Rara yang terbaik ya. Dan kesibukan kamu itu kerja. Kerja apa? Aku kerja di jadi admin di properti, salah satu properti di Bandung. Oh, pantas story-nya KPR ya? BTN. BTN. Itu salah satu KPR-nya apa memang dari developer? Kita developernya ngambil BTN doang sih sekarang. Ambil BTN doang. Oke. Itu kamu kerja kan berarti perumahan ya? Cluster? Nggak cluster, dia lebih ke subsidi sih. Subsidi? Punya pemerintah berarti ya? Enggak, ada developernya juga, cuman programnya program pemerintah gitu. Nah, itu di mana itu? Apanya? Si rumahnya di Kota Baru, dekat Kota Baru sih, masuknya ke Padalarang, Cipatat. Cipatat. Oh, Cipatat tuh perbatasan kan?
antara Padalarang sama Banjaran kalau nggak salah. Ini jauh lah. Jauh ya? Banjaran di mana? Gak tahu, pokoknya jauh lah ya. Cipatat kan? Mendekati Cipatat. Oke, kenapa kamu nggak ngambil pekerjaan di Parayangannya aja? Aku sih sebenarnya kerja sama orang-orang ini tuh udah lama. Dulu aku kerjanya jadi kita proyek di proyek tol kan. Karena bos aku pengen nyobain di properti, makanya aku ikut gitu loh. Sebenarnya aku tuh nggak suka kerja di orang lain sih. Lebih baik kayak aku kerja di rumah sendiri yang bisa aku usahain. Karena aku tuh orangnya yang suka diatur. Kenapa aku bisa kerja di sini? Karena memang udah kenal lama gitu. Udah kenal lama. Oke. Dalam 1 bulan, ya, terjual berapa rumah? Karena kita baru mau mulai akad kemarin 1 bulan 30 udah terjual semua sih. 30 rumah, 30 unit. Wow, kalau boleh tahu itu tipe berapa itu yang kamu jual? Tipe 30-60. 30, Semua 36, subsidi itu 60. sama 30 tanah 60. Oh, tipe Tipenya 30. 2 kamar. Yuk. Atau masih 1? Waduh. 2. 30 unit ya. Berarti cuannya banyak ya. Tapi kan bukan punya aku. Aku bukan developernya, beda dong. Kamu tuh marketingnya atau apanya? Admin di kantornya, tapi aku merangkap juga membantu jual karena bos aku ngelihat mungkin di media sosial aku lebih aktif gitu, makanya ya aku bantu juga. Oh gitu. Terbaik ya. Memang Rara ini memang terbaik lah dari segi penjualan tuh. Oke. Jadi kita sudah tahu ya secara singkat namanya, pendidikannya, umurnya, asli Sumedang juga, dan pekerjaannya kita sudah tahu. Sekarang aku ingin tahu, di umur kamu yang ke-26 tahun, ya, untuk saat ini, lebih banyak kesedihan atau kebahagiaan? Dan berikan aku persentase dari kedua tersebut. Kalau di tahun ini sih alhamdulillah aku lagi bahagia-bahagianya walaupun sendiri. Yeah. Kalau di akhir tahun kemarin itu aku 2 tahun ya ngejalanin ya pacaran lah gitu. Udah planning ini, planning itu, ternyata ya bukan jodoh, ya udah selesai. Oke. Tapi dalam 2 tahun itu ya aku berlarut dalam kesedihan gitu loh. Oke. Berarti berikan kita persentase dari kedua tersebut, berapa persen? Sedihnya dulu. Di tahun ini, ya. Apa sekarang ini? Untuk saat ini. Untuk saat ini sedihnya cuman 20%. 20%. Oh, berarti bahagianya 80. Aku ingin tahu. Dari sisi kesedihan kamu dulu, 20%, itu apa? Lebih ke keluarga sih, Kak. Keluarga. Kenapa? Ya pokoknya ya keluarga sih, maksudnya karena kan aku dari dulu tuh ya dibilang orang tua aku kan udah cerai kayak gitu dari dulu lah, dari aku kecil gitu. Ya pasti kan nggak utuh, ngerti nggak sih? Kayak gitu itu sih. Tapi karena aku udah gede juga, aku udah membiasakan diri, jadi udah terbiasa. Udah terbiasa juga. Iya. Berarti gitu karena broken home, kesedihannya itu. Sampai sekarang masih sedih akan hal itu? Ya pastilah, karena banyak kan kita beradaptasi, maksudnya bersosialisasi sama orang, terus ketemu sama orang, terus ngelihat oh keluarganya kayak gini, pasti ada rasa iri gitu kan, pengen kayak gitu, cuman ya gimana lagi gitu. Kalau boleh tahu di umur berapa itu? Kalau kelas 3 SD berarti berapa ya? 9 tahun lah. 3 SD? Kamu masih kecil ya? Sempat kena mental kamu? Sempat lah. Kita satu keluarga tuh bener-bener emosinya tuh nggak bisa kayak dari cara ngomong, emosinya susah di itu ya mungkin gara-gara itu. Tapi kesini sih mulai belajar untuk menerima kenyataan. Tapi udah biasa sekarang. Oke. Kalau boleh tahu berapa bersaudara? Aku 3. 3 semua. Kamu anak kedua, anak tengah ya. Biasanya anak tengah itu keras kepala biasanya. Memang. Oke. Ada lagi? Apanya? Sisi kesedihannya? Gak ada. Itu aja. Oh, berarti dari masalah internal ya, keluarga. Sekarang aku ingin tahu dari sisi kebahagiaan kamu yang katanya, kata kamu ya 80%. Apa itu?
Ya karena keluarga terus karena Tuhan ngasih rezeki kerjaannya aku lancar kayak gitu sih kan. Biasanya kalau ketawa gini, ini bener nggak? Ya bener aku masa bohong. Tapi kalau masalah percintaan sih memang aku belum beruntung ya kayak cuman aku saat ini tuh lagi nggak mikirin itu. Aku berdoa sama Tuhan juga yang penting bahagiain keluarga, dikasih sehat, terus rezeki lancar udah maunya. Amin. Pokoknya kakak dan para buaya darat yang lagi ada di Bandung mendoakan orang yang terbaik ya. Semoga makin meningkat kebahagiaannya ya. Masalah jodoh mah ya serahkan pada Tuhan saja ya. Kita hanya bisa berusaha saja. Sudah ada lagi 80% tuh gede loh. Masa sama kayak 20%? Ya karena itu gak bisa diungkapkan ya, saking ya emang aku bahagia gitu loh dengan kerjaan aku sekarang, dengan hati aku sekarang, pokoknya semuanya ya itu lebih tenang, lebih nyaman. Sebenarnya yang bikin jatuh mental itu ya cinta. Aduh, ini jadi aku sudah membuang jauh cinta itu, jadi ya aku bahagia sekarang. Apa bisa disebut dengan mati rasa? Kok nggak tahu sih, hampir kayaknya sih kak. Kalau sekarang tuh lagi nggak percaya sama cowok, banyak yang deketin juga kayak ya udah silakan mau datang silakan pergi juga baik gitu. Nggak percaya sama cowok, berarti siap-siap lesbi atau gimana? Oh enggak, normal kan? Jangan sampai astaga. Normal dong. Normal kan? Nggak, biasanya kalau yang sudah mati rasa tuh biasanya pindah haluan rata-rata. Enggak, semoga enggak ya. Jangan. Oke, benar segitu aja. Segitu aja emang apa lagi? Oke, berarti kita sudah tahu ya. Dari sisi kebahagiaan ada di keluarganya juga. Terus dari segi pekerjaannya juga sudah membuat dia bahagia. Dan yang lebih bikin bahagia mungkin dia sudah melupakan cinta. Melupakan nggak sih? Bukan melupakan ya, tapi mengesampingkan dulu masalah percintaannya. Dia juga butuh cinta, tapi dikesampingkan dulu. Oke, jadi kita sudah tahu ya. Dan sekarang aku ingin tahu, mewakili para buaya darat yang ada di Bandung ya. Untuk saat ini, status kamu single atau double? Triple? Aku single. Single. Oke, jadi untuk teman-teman atau para buaya darat boleh langsung DM Rara TZ ya. Apa nama Instagramnya? Rara_TZ. Mau follow boleh, mau DM boleh. Itu urusan kalian lah ya. Oke, ternyata dia masih single di umur sekarang yang ke-26 tahun. Pasti pernah berpacaran kan? Iya. Pernah. Oke. Berapa banyak mantan kamu? Mantan aku ada Hitung. 4. Selama 26 tahun ini. Oke, 4 ya. 4. Oke. Dari keempat mantan ini. Mantan terbaik. Aduh, jangan dibilangin gitu dong. Kalau dia terbaik gak mungkin jadi mantan. Tapi setidaknya itu paling baik. Ada kesan baik, ada yang memberikan yang kebaikan. 1 sampai 4. Mantan keberapa? Mantan terakhir. 4. Oke. Putus nyambung udah 3 kali. Kita putus terus close contact 2 bulan, balikan lagi, putus lagi, balikan lagi, dan sekarang mungkin yang terakhir kita udah saling blok. Oh, pasti ada alasannya dong. Ya karena kita mikir emang kita tuh saling sayang, gak bisa saling jaga, tapinya kita nggak ada, kita putus juga nggak ada orang ketiga, sama sekali nggak ada. Cuman ya gitu. Apakah tidak ada restu? Tidak ada restu dari sebenarnya ya, emang keluarga dia sama keluarga aku tidak cocok juga. Kita hubungan itu ya di luar apa ya, di luar
restu dari orang tua. Di luar privasi. Tapi kan maksudnya namanya orang tua, mungkin kalau anaknya bahagia mah kenapa sih gitu kan, pasti ya yain aja gitu. Cuman kan masalahnya emang kita tuh hubungannya toksik banget. Kita tiap hari ribut. Ya. Ributnya yang itu aja yang gak penting gitu. Jadi udah gak bisa dipercaya. Kamu yang bikin ribut. Aku, pasti kamu tapi yang dia bikin juga keributan. selalu ya gitu lah, mancing-mancing. Oke, jadi itu ya. Mantan terbaiknya nomor 4 terakhir berarti kemarin ya. Tahun berapa kamu boleh tahu Apa? putusnya? Januari 2022. tuh. Oh, kemarin ya. Sudah move on? Belum. Katanya sudah lega tadi 80%. Sudah lega, tapi kan aku sudah bisa menerima. Maksudnya kalau move on itu nggak harus balikan lagi kan, enggak, cuma aku masih inget aja. Dan apa yang terjadi di tahun lalu itu nggak akan aku ulangi untuk yang sekarang ini gitu. Kalau aku punya pasangan gitu. Oh gitu. Tapi ya aku masih sayang lah. Aduh. Masih. Nah, aku ingin tahu hati kecil kamu dulu nih. Hati kecil kamu kayak gimana? Apanya? Ke dia? Apa gimana? Iyalah. Oh, ke dia. Aku masih, kalau sejujurnya aku pengen balikan, aku pengen nikahin sama dia. Aduh. Jadi Cuman bucin ya? Gak bisa, pokoknya gak bisa. Titik. Bucin kamu? Bucin banget. Hmm. Walaupun ada laki-laki yang mendekati kamu. Tetap Banyak yang lebih baik daripada dia segala macam, tapi gak bisa. nggak bisa. Ya mungkin karena kamu 2 tahun kali. Jadi butuh waktu move on 2 tahun kayaknya ya. Astaga, lama banget, aku buru tua dong. Oke. Ternyata dia bucin ya. Dari keempat mantan ini, mantan terburuk nomor berapa? Bersatu. Oh, cinta pertama ya. Cinta monyet dari SMP sampai SMA, pacarannya 4 tahun. Wow. Keburukan apa yang dia beri ke kamu? Banyak, diselingkuhin, tidur sama cewek depan aku dipukul sekalian. Pergok meren. Bukan kamu nontonin. Enggak, tapi kan kita tuh kayak satu rumah gitu, satu grup gitu kan. Terus aku lagi di ruang tamu, terus dia kayak di kamar gitu sama aku, ketahuan. Pokoknya aku dapet trauma tuh dari dia awalnya. Buruk banget ya. Buruk banget. Tapi enggak, aku sudah memaafkan kok. Aku maaf. Di sini memaafkan ya. Nggak tahu hatinya. Enggak, aku nggak ada dendam sama sekali. Tahun berapa itu? Kalau SMP berarti tahun berapa itu? 2009. 2009. 2008 sampai 2011. Kalau dia adalah mantan terburuk kamu, kenapa jadian? Kan awalnya nggak buruk dulu dong, di semua juga di awal pasti manis dulu. Oh, pasti manis semuanya dulu ya. kayak gitu. Kalau tahu buruk di awal mana mau ya kan? Oke. Tapi kamu 4 tahun loh, cukup bertahan itu. Apa yang membuat kamu bertahan cukup lama waktu itu? Beda sama 2 tahun yang sudah memberi segalanya, tapi hanya bertahan 2 tahun. Dia yang memberikan keburukan bertahan 4 tahun. Kan dulu masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Oh, masih kecil, masih cinta polos monyet. ya. Masih polos. Oh, ini kesalahan ya. Oh, ini selingkuh ya. Oh, gitu. Dan akhirnya kamu selingkuh ya. Kamu pernah selingkuh? Sering. Oh, sering. Tapi di mantan yang terakhir tuh sama sekali aku nggak pernah selingkuh. Makanya aku benar-benar berubah. Tapi ternyata aku udah baik pun ya, kalau emang tidak berjodoh ya udah selesai juga. Kamu suka selingkuh? Iya. Oke, aku ingin tahu. Apa yang kamu cari dari perselingkuhan? Kayak merasa puas aja diri kalau nyakitin orang. Kamu suka menyakiti. Iya. Berarti kamu pendendam dong? Awalnya gara-gara putus sama si yang pertama ini, jadi aku ngerasa kalau misalkan aku punya pacar jalan sama orang tuh kayak merasa diri aku tuh puas gitu loh. Tanpa memikirkan hati dan perasaan pasangan kamu. Karena aku overthinking sendiri, nanti juga kan sama LDR, nanti juga mungkin dia sama cewek lain atau kayak gimana, padahal belum tentu, tapi aku sudah melakukan duluan. Tapi kalau diselingkuhin balik mau? Nggak. Ya gak akan ada yang mau tuh kok. Ya kenapa kamu selingkuh?
Untuk kan saat ini aku gak selingkuh kok, aku tidak membagi hati aku hanya pergi jalan makan, chattingan, udah. sama saja ya, tanpa ketahuan tetap aja ada permainan di belakang layar. Mau sampai kapan kamu selingkuh? Udah selesai. Udah aku selesai. Gak pernah. Udah 2 tahun terakhir sampai sekarang tuh gak pernah kayak gitu. Aku ingin tahu, kamu masih susah move on kan untuk saat ini katanya, dan nggak tahu sampai kapan susah move onnya itu. Kalau enggak lah kak, jangan bilang susah move on. Kalau susah move on enggak, itu untuk saat ini maksudnya. Untuk saat ini kan masih susah move on kan? Ya kan? Tadi kan kamu bilang masih kebayang-kebayang, walaupun sudah blokiran tapi masih kebayang. Mungkin saat kamu mau tidur kali baru kebayang. Bagaimana caranya kamu memulai membuka hati baru? Langkah-langkahnya? Harus sembuh dulu sih kak. Harus benar-benar sembuh dulu dan lupa sama kejadian kemarin-kemarin itu. Mungkin aku bisa membuka hati lagi. Nah, cara menyembuhkannya versi kamu? Caranya ya mulai berdamai sama diri sendiri aja sih. Berdamai. Jadi kayak... Tapi kadang kita suka susah loh berdamai sama diri sendiri itu. Karena pikiran dan perasaan itu kadang suka berbenturan. Kenapa nggak mencoba untuk membuka orang-orang baru biar masa lalu kamu lupa? Sekarang juga ada kok. Aku udah berusaha juga tapi nggak bisa. Aku mungkin karena orangnya belum ada yang tepat kali ya. Aku orangnya milih sama ini nggak nyaman juga, sama ini nggak nyaman juga. Tapi sekarang ada sih satu. Aduh, ini. Tapi aku sekarang ada sih satu, aku mencoba untuk ini, dia baik kayak gitu. Tapi ya sekedar deket aja, belum masih sekedar deket ya. Ya pokoknya kakak doakan yang terbaik aja ya buat Rara ya. Apapun masalah jodohnya ya, minimal kamu membuka hati dulu untuk satu orang. Biarkan dia berekspresi ya, untuk menunjukkan kasih sayangnya dulu ke kamu. Kalau kamu langsung menutup hati ya kamu nggak akan bisa menilai orang langsung. Ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya, mantannya 4, mantan terindah yang terakhir, tapi putus juga ya walaupun indah ya. Mantan terburuknya yang pertama. Pokoknya masalah jodoh itu gimana nanti aja ya. Gimana nanti aja. Itu mah masalah Rara sama orang-orang yang mendekati Rara ya. Sekarang aku ingin, nah ini untuk para buaya darat ya. Aku ingin mewakili para buaya darat yang ingin kenal Rara lebih dalam. Kalian harus tahu dulu karakter Rara seperti apa. Sudah aku rangkum secara singkat, ada 10 pernyataan. Rara cukup jawab iya atau tidak dan berikan alasannya. Oke. Jadi Rara ini kan termasuk orang yang cukup pendendam ya, kalau aku lihat ya. Nah, Rara tuh ingin kalau sudah putus dari mantan itu, Rara itu ingin merancang pembalasan secara dendam yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. Yang diinginkan dari Rara adalah dia ingin agar hidup mantannya menjadi susah. Betul. Kenapa kamu seperti itu? Ya rasa sakit hati. Maksudnya lebih ke kayak berdoa aja ya itu semoga kamu tuh ngerasain apa yang aku rasain, dan aku berdoa nggak berhenti udah gitu. Oh ya, kadang kakak juga suka kayak gitu kok, tapi nggak terlalu lama sih. Kalau dapat pengganti mah pasti lupa, tapi kalau selama apalagi kayak jomblo sekarang, kasihan atuh. Gak apa-apa lah. Nanti kalau mantan kamu masih menderita, suruh siapa? Kan kamu kan masih jomblo sekarang. Ya, berarti dia menderita sampai kamu jomblo terus. Ya, kamu jomblo 2 tahun, berarti dia menderita 2 tahun dong. Beda banget tuh. Kayak ini buat para buaya darat tuh. Hati-hati ya kalau mau kenalan sama Rara, yang baik-baik aja. Bisa nanti disantet. Kan bahaya nanti. Kenapa kamu dendam seperti itu? Bukan dendam sih, kenapa kamu kejam seperti itu? Kenapa? Gak tahu. Ya pokoknya aku pengen, ya kamu tuh harus ngerasain gitu lah. Hidup di dunia itu pasti ada balasan.
walaupun kamu yang salah, begitu. Enggak juga. Dalam gitu. dunia percintaan ya, misalnya mantan kamu salah, kamu mendoakan kejelekan buat mantan kamu. Tapi kalau kamu diri kamu yang salah, apa kamu tetap mendoakan? Kalau aku salah, makanya tadi aku selalu berusaha berubah. Nah, tapi kalau dia yang salah, ya siap-siap aja doa aku. Kan. Kalau tinggal bersujud ya. Nah, kalau dia juga, tapi kamu mikir nggak kalau ternyata dia juga mendoakan kejelekan buat kamu? Mikir ke sana nggak? Dia mikir juga, cuman kan intinya siapa yang salah Tuhan lebih tahu. Oh gitu. Iyalah, enak aja. Dia udah melakukan sesuatu hal terus bisa enak kayak gitu, gak mungkin. Sampai kapanpun gak akan bisa tenang hidupnya gitu. Kasih. Kalau jahat banget ya, kalau jahat banget. Ini bintang tamu terjahat yang pernah aku temui ini. Berarti bener ya? Iya. Oke, kita lanjut. Jadi Rara ini Rara ini memiliki sifat keras kepala yang cukup dominan ya. Terus hal yang membuat pertengkaran dan durasi marahnya lama adalah karena kemauan Rara dalam menerapkan setiap pertengkaran harus menghasilkan sebuah pelajaran. Rara ingin membuat efek jerak terhadap pasangan sehingga nggak bisa dalam waktu singkat buat perbaikan. Jadi maksudnya gini, kalau kamu ngerti kan? Iya. Iya, emang kayak gitu. Jadi kalau berantem tuh lama banget, gitu. Kenapa lama-lama? Nanti galaunya juga lama tuh. Lebih enak berantem atau lebih enak bahagia? Ya enak bahagia, tapi ya, kan kenapa? Orang kan yang suka kesal-kesal gitu. Jadi mau baikan juga, besoknya tuh dibahas lagi gitu. Kan selesai sampai aku puas. Ya benar-benar aku udah terima maaf kamu gitu. Oh gitu. Nah, mau sampai kapan kamu keras kepala? Ya kan aku mencoba untuk berubah sekarang. Aku sekarang udah mulai meneliti diri aku sendiri. Meneliti. Iya, meneliti diri aku sendiri. Aku bilang, ya namanya sifat kan memang dari lahir ya. Nggak bisa dihilangkan. Paling hanya bisa diturunkan egonya. Itu tapi juga diri kita sendiri yang bisa menurunkan egonya. Ya turunin lagi ya. Kalau bisa mah sampai nggak ada lah namanya keras kepala, kasihan. Nanti bukan pasangan kamu aja yang menderita, kamu juga menderita sama sifat kamu. Itu kan buruk ya, sifat buruk. Kenapa kamu menyimpan sifat buruk itu? Oke, kita lanjut. Ini Rara, kalau baru banget putus ya. Karena kalau baru banget putus, Rara itu akan merasakan sesak. Itulah yang membuat Rara itulah yang Rara rasakan saat baru putus. Rara juga tak akan berhenti menanyakan alasan kenapa bisa putus. Tak heran kalau setiap malam Rara suka merenung sambil menangis. Bener? Iya, di awal-awal gitu sih. Di awal-awal kayak gitu. Ya kan baru putus kan? Sebulan. Baru putus. Dan kamu tuh masih bingung kenapa bisa putus. Padahal itu kan hubungan kalian. Kalian yang lebih tahu. Tapi kadang kamu suka bingung kenapa bisa putus. Apa yang membuat kamu bingung saat terjadi? Ya kan belum bisa nerima. Kenapa sih pasti kayak gitu. Jadi dan gak mau juga kan saking sayangnya. Aduh, jadi bucin ya. Ini jadi podcast bucin ini ya. Terus kamu suka menangis? Sebulan aku nangis tiap malam. Yang di story itu menangis gitu? Enggak sih kalau di story. Kakak pernah lihat kalau di story? Enggak, kalau nangis itu mungkin gara-gara sakit atau apa gitu mungkin aku nangis. Kecuali di close friend sih. Berarti Rara ini cengeng ya? Berarti benar? Bukan wanita. Wanita. Berarti benar ya? Kita lanjut. Rara. Nah, jadi Rara ini tipikal orang yang cukup berenergi, ya, tapi suka terlihat kalem dan cuek. Biasanya Rara juga
mempunyai otak yang cukup cerdas, hobinya bercanda, usil sama teman, kadang suka menghayal juga. Yang bikin salut, Rara adalah tipikal orang yang setia kawan. Benar? Kok bisa hampir iya gitu loh. Kalau cerdasnya sih aku nggak tahu ya, aku cerdas apa enggak. Tapi kalau yang lain bener sih. Usil. Kayak gitu. Suka usil ya. Tapi memang enak sih usil tuh. Tapi kalau yang diusilin tuh sampai marah, kita tuh malah seneng. Oke. Terus suka menghayal. Menghayal apa sih? Nikah gitu. Nggak sesuatu gimana ya kalau kayak gini, kayaknya seru deh. Kalau lihat nonton film atau ya, oh gini gimana gitu. Suka menghayal. Sampai sekarang Ya, pasti ada lah hayalan kayak gitu. Tapi kan iya. yang hayalnya positif. kadang ngehalu tuh enak kok. Ya, sebelum tidur ngehalu dulu. Sekarang berdoa dulu apa gitu sama adik-adik aku ngomong atau sama orang rumah gitu. Terus gini gimana ya? Ya udah apa ngehalu dulu gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman para buaya darat, kalau dia lagi bengong, berarti dia lagi menghayal. Harus dipahami ya. Berarti bener ya. Tapi yang cerdas itu Gak tau lah, kan orang yang lihat kalau itu. oke, berarti yang lainnya betul ya. Balik lagi ya ke masalah percintaan ya. Jadi Rara ini susah dekat dengan seseorang, ya. Susah dekat dengan seseorang. Tapi kalau Rara sudah menemukan yang tepat, itu Rara menjadi sosok yang sangat bergantung dan menginginkan pasangan Rara itu berada di sampingnya setiap waktu. Betul? Kamu ketergantungan sama pasangan kamu? Iya. Kalau sudah dapat yang tepat? Aku susah banget dapetnya, tapi ya sekali gitu. Jadi kayak aku kayak gitu loh. Aku bahagia tuh ya ada di kamu gitu loh kan. Iya. Karena nggak boleh kayak gitu kan. Ya makanya aku galau kemarin itu gara-gara gitu. Sudah mah dapatnya susah ya. Sekalinya dapat malah digituin ya. Oke. Tapi benar kamu ketergantungan. Kenapa sih? Nggak bisa hidup mandiri? Mandiri, Kan sama gini aku ya. juga mandiri kok. Tapi Bukan. kalau aku punya pasangan, aku memang kayak gitu. Gak tahu kenapa. Mungkin aku memang butuh sosok keayahan gitu. Oh iya betul Jadi ya. kayak gitu susah makanya. Ya. Jadi makanya buat cowok sama cewek itu kalau belum siap punya anak, jangan dulu menikah. Kalau mau pengen menikah jangan dulu punya anak. Karena punya anak itu jangan jadi korban. Kasihan kalau udah gede kan. Cerita nih sedikit. Akhirnya dia curhat sendiri ya. Iya emang bener loh. Aku tuh Iya, gak iya, suka bener. sama orang-orang yang sekarang tuh kayak nikah cepat, nikah muda, terus tiba-tiba punya anak, anaknya jadi korban ini itu. Karena kamu merasakan kan. Dan jangan sampai kamu yang terjadi nanti. Nah maka itu dia. Aku nggak mau. Ya pun aku pasti punya anak tuh bener-bener aku gimana cara aku udah kayak gini, janganlah sampai anak. Tapi ini gini ya Ra. Kalau isu gitu ya. Ini mah isu sih. Aku sih kurang tahu. Biasanya kalau orang tuanya broken home, terus anaknya menikah, anaknya juga ikut broken home biasanya. Rata-rata kayak gitu. Dan itu cukup besar itu persenannya gitu. Iya memang katanya kayak gitu. Ya, tapi ya jangan didoakan juga kayak gitu ya. Semoga bisa sampai batu nisan tertancap di tanah ya. Berarti betul ya? Kita lanjut. Jadi Rara ini paling hebat dalam hal menyembunyikan perasaan hatinya. Sisi misteriusnya akan sangat terlihat ketika Rara berusaha menyelesaikan permasalahan ataupun membuat suatu keputusan. Paham nggak? Iya paham. Betul? Betul. Kamu pintar menyembunyikan perasaan kamu. Iya. Seperti apa? Ngapain
buka gitu. Ya kadang kalau misalkan aku ngelihat sesuatu aja sama pasangan, aku lebih baik diam dulu, kadang aku nggak mau nanya gitu. Tapi aku marah-marah sendiri. Marah pada diri sendiri. Ya, marah terus aku ke dia tuh kayak uring-uringan kayak gitu-gitu pokoknya. Tapi aku ngomong-ngomong. Dalam suatu hubungan itu kan komunikasi penting ya. Itu dia makanya. Kemarin tuh benar-benar hancur berantakan. Itu kan bahas lagi yang kemarin itu. Mau sampai kapan kamu terus-terusan seperti itu? Maksudnya kenapa nggak mencoba untuk saling berbicara, memulai berbicara gitu? Kan lebih enak, lebih plong. Ya? Iya pengen gitu tapi nggak tahu. Dipendam sendiri nanti sakit sendiri, uring-uringan sendiri. Iya sih. Nanti kayak gini jadinya nih. Kamu nih. Bener ya? Lanjut. Wow, jadi gini ya, Rara ini tipikal orang yang sangat inovatif dan unik. Otak Rara selalu mampu memberikan ide-ide brilian yang tak terpikirkan sebelumnya. Tetapi ide-ide brilian Rara itu adalah hasil dari pemikirannya yang sangat-sangat rumit. Atau gini deh bahasa halusnya, kamu ingin membuat suatu rencana. Nah prosesnya tuh rumit banget, bener nggak? Yeah. Misalnya gini deh, anniversary lah sama mantan. Wah itu rencana kamu tuh rumit banget, rumit dipikirkan secara matang. Yeah. Betul? Iya betul. Kenapa rumit sekali? Gak tahu. Emang kayak di otakku udah berantakan gitu jadi. Berantakan gitu. Apa yang disampaikan apa yang itu pasti rumit aja gitu. Rumit padahal simpel kan? Iya tapi kayak gitu. Mungkin akar-akarnya itu yang bercabang-cabang itu kan? Iya. Kayaknya sih. Itu tuh biasanya capek sendiri. Emang. Capek sendiri, nanti stres sendiri dan hasilnya tuh sama aja. Iya. Ya. Misalnya aku disuruh mikir, mikirnya nanti hasilnya A, tapi kamu hasilnya kok sama. Kenapa kamu kayak gitu, rumit sekali? Hah? Gak tahu kalau itu kamu ya. Kalau makan gimana, rumit? Mau pesen pasti rumit. Mikir dulu. Open bag. Gojek mahal, Grab mahal, Shopee, terus aja gitu. Iya emang kayak gitu. Ribet ya. Ribet. Biasanya ribet itu dalam urusan apa aja? Kalau lagi bad mood sih, semua emang kayak gitu. Tapi kalau lagi biasa aja, ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau bad mood, udah aja. Semua tuh pasti ribet. Pasti rumit. Kamu kan memang selalu bad mood kan, anaknya. Lumayan lah. Mood-moodan kan. Oke, kita lanjut. Ini cukup ya, maksudnya jadi Rara ini tipikal orang yang anti terhadap toleransi. Rara itu cenderung kaku dan membuat orang lain tidak nyaman dengan kekakuannya itu. Jadi kamu tuh nggak ada anti toleransi. Anti toleransi gimana? Memberi kesempatan kepada orang yang sudah salah sama kamu. Aku sih kalau misalnya orang lain salah ke aku selalu ya udah gitu, misalkan maafin ya. Cuman kalau diulangi lagi kayak aku males ya udah bodo amat. Dia mau sujud depan aku aja aku nggak bisa ngomong sama dia gitu. Ya kayak gitu ya. Benar kan? Ya kayak gitu. Jadi udah nggak ada yang anti toleransi, udah nggak ada toleransi lagi buat kamu. Emang kayak gitu. Aku kalau udah nggak suka. Mau alasannya sekecil apapun, kalau aku udah nggak suka terserah kamu mau ngapain gitu. Itu kalau udah nggak cinta gitu. Bukan masalah cinta, ke teman aja kayak gitu kok. Ke teman gitu. Aku udah walaupun dari SD temenan sampai SMA, kalau aku udah nggak suka di SMA, ya udah. Tapi kan ada alasannya kenapa aku benci sama dia kan. Walaupun belum kenal. Ya udah kenal kan temen Kalau kecil. misalnya sama kakak belum kenal nih, kamu nggak suka sama kakak. Ya kalau dia melakukan sesuatu yang buat aku nggak enak dulu, pasti aku kayak gitu. Oh gitu. Walaupun belum ketemu, belum kenal. Nggak mau, aku pasti ketemu lagi. Kejam ya? Ya. Itu cukup kejam loh. Emang. Jadi
melihat orang dari covernya doang. Ya gitulah. Aku juga ada sempat nih mau cerita sedikit. Gimana? Aku ada mau photoshoot gitu kan ceritanya. Aku ada janjian. Orang sakit gak ada yang tahu, kayak sekarang aja. Aku flu gitu lah kan, tapi aku tetap pergi. Kemarin tuh jam 12 kita udah janjian sama 2 orang pagi jam 7 sama jam 12. Terus gara-gara aku upload jam 7 kan gak jadi karena aku masih tidur istirahat, benar-benar capek banget badan. Yang jam 12 ini aku kabarin tuh jam 11, tapi jam 11 siang aku baru kabarin gak bisa. Jam 10-nya ini aku upload foto di feeds yang aku fotonya tuh yang bulan-bulan lalu yang lagi di mobil. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, oh bagus ya feedsnya dihapus. Jadi seolah-olah aku tuh bohong. Aku kesel dong, ya aku blokir lah dia karena aku belum ketemu sama dia. Ya aku nggak suka aja kenapa orang-orang tuh nggak tahu kondisi orang kayak gimana di luar. Kenapa kamu bisa kayak gitu ngomongnya? Kan aku kesel, ya udah blokir. Ya aku sudah tahu kamu tuh sakit tapi malah ngupload video yang bulan-bulan lalu. Ya kenapa? Emang aku tuh hidup aku tuh buat dia kan? Enggak, ya terserah aku dong. Aku mau upload buat siapa kapanpun aja gitu loh. Oh iya betul. Iya sih. Kadang kakak juga gitu kok. Ya kenapa gitu loh harus ribet? Dan mungkin orang itu kan mungkin lagi sakit beneran atau kayak gimana. Iya pun aku sakit bohongan, ya udah doain aja mudah-mudahan dia sakit beneran. Bener gak sih? Kenapa harus diomongin? Iya aku barusan lihat mau fix kamu gini-gini. Terus? Tapi kenapa kamu hapus? Itu membuat pemikiran orang itu jadi enggak, sebelum itu juga emang aku hapus duluan. Aku udah hapus karena nggak suka ada yang jelek lah misalkan gitu kan, udah di-upload langsung dihapus. Terus tiba-tiba dia chat, oh pantasan tadi langsung dihapus, takut ketahuan ya gitu loh. Kayak seolah, emang gue nge-upload terus gue hapus tuh demi lo? Siapa lo gitu kan. Jadi ngegas dia. Sekarang jadi ngegas dia. Aku seorang kayak gitu toksik, tau gak sih? Kamu juga tuh iseng, usil kan? Iya, usil banget kayak gitu lah. Kita tuh gak tahu di belakang maksudnya kita sama orang itu, kita tuh nggak tahu dia tuh di belakang kita kayak gimana. Jadi ya mencoba untuk percaya aja walaupun dia berbohong gitu, ngerti nggak sih? Gimana caranya? Ya kan kita nggak tahu, kayak contohnya aku bilang aku sakit. Kalau misalkan kan dia nggak tahu kalau aku sakit beneran apa enggak, ya iyahin aja. Kenapa harus ngomong ABCD yang ngebuat orang tersinggung? Jadi kan itu jadi gara-gara ngomong kayak gitu kan, jadi akunya nggak enak atau gimana. Jadi persingkatlah keribut-ributan sama orang tuh. Iya. Apalagi dia ini rumit pemikirannya ya. Nanti omongannya juga rumit. Jadi hati-hati ya. Serem juga ya kamu ya. Tegas nggak sih kalau kayak gitu? Tegas. Atau kejam? Ayo. Tegas, lebih ke kejam. Tegas. Kamu nih bikin orang ngebatin terus ya kerjaannya tuh. Nah ini. Rara ini paling males bersih-bersih. Enggak. Itu kalau itu salah. Bener, kalau itu salah. Kecuali kalau aku lagi mager, aku tumpukin 2 hari baru aku beresin semua sampai rapi, serapi-rapiin. Karena aku nggak suka kotor. Berarti salah dong materinya. Salah ya? Ya salah kalau itu salah. Berarti Rara ini bersih. Kecuali mobil ya, kalau mobil berantakan. Gak apa-apa mobil mah. Kan kita juga nggak tidur di mobil kan. Yang penting ruangannya bersih. Terakhir, Rara ini. Jadi Rara ini tipikal orang yang ternyata lebih memilih hidup bebas dan tidak terikat dalam sebuah hubungan. Sampai diri Rara benar-benar siap dan menemukan sosok yang sangat dicintainya. Untuk sekarang itu emang iya. Makanya tadi aku bilang kan, aku sekarang lagi pengen sendiri, fokus ke keluarga sama kerja udah. Emang aku pengennya bebas aja kesini. Berarti sekarang lebih mencintai kebebasan. Lebih enak mana, bebas atau menjalin hubungan? Sekarang mah kayak mending sendiri aja sih. Karena mungkin belum bucin kali ya. Gak mau aku bucin dulu. Tapi kalau sudah bucin, nanti kak katanya lebih enak bebas apa bucin? Bucin kak? Enggak. Kayaknya buat sekarang tuh nggak ada kepikiran ke situ dulu. Berarti bebas. Bebas.
Mau sampai kapan? Aku jadi ingin tahu. Jomblonya kamu mau sampai kapan sih? Dalam jangka waktu? Pokoknya 2 tahun lagi aku pengen nikah udah itu. 2 tahun Dalam lagi. 2 tahun Iya berarti ini. bener kan? Kamu pacaran 2 tahun kemarin. Berarti kan jomblo 2 tahun. Ya, untuk berusaha move on tuh 2 tahun. Mungkin ya bisa. Ya 2 tahun lah pokoknya. Ya 2 tahun lagi aku pengen nikah, pengen serius. Tapi kan gini, itu 2 tahun tuh mau nikah. Berarti kan tahun-tahun sebelumnya kamu harus menjalin hubungan dulu kan? Nah, Ya kalau deket kenal boleh, asal jangan ada pacaran yang tahu-tahu ujung-ujungnya galau lagi kayak gitu. oh, pacaran apa taruh? Taruh, Wow, serius? serius. Iya serius. Ke masjid atuh? Ke PSM? Suka ke sana? Saya juga ke sana. Karena pernah ikut ke sana sekali. Waktu itu Hari seleksi. Selasa, tiap hari Selasa pasti ada Ustadz F. Iya, si Evi kan Ustadz itu. Ta'aruf ya. Oke, ya udahlah. Pokoknya mah doain. Tapi nah ini, kalau ada yang nembak, Sekarang juga ada, tapi aku nggak mau. Pas sekarang aku nggak mau. Apalagi bukan tipe aku. Kalau misalnya aku ketemu sama orang, tipe kamu kayak tapi gimana? tipe aku gitu. Aku suka Nah, nih ini. sama dia nih ya kan. Para buaya darat nih. Gak usah dideketin aku deketin dulu. Oke, ini para buaya darat nih. Tipe Rara seperti apa? Aku gak ada tipe-tipe sih. Loh, tadi katanya kalau bukan tipe Maksudnya- aku nggak mau. Sebenarnya dari fisik apa gimana nih? Yes, namanya Indonesia kan mandang fisik ya. Fisiknya aja dulu lah. Enggak, aku gak mandang fisik sekarang. Aku dari badan, dari maksudnya. Iya, badannya boleh. agak-agak Mau dari berisi. kuping juga boleh. Bentuk kupingnya harus kayak gini ya. Kalau dulu kan aku sukanya Chinese yang putih-putih, sekarang beralih. Aku lebih sukanya tuh kayak Indonesia. Indonesia banget. Terus badannya tuh agak berisi gitu, terus kayak gagah gitu. Oh. Kenapa nggak ke tempat gym? Gak suka, bukan orang-orang tempat gym juga. Tapi yang gagahnya tuh ya gagah gimana sih? Apalagi greget gitu lah. Aktor seperti siapa? Gak tahu, aku gak ada yang suka. Nggak ada yang suka aktor Indonesia. Ada, aku suka Vino. Nah, kayak bikin Vino. Oh, kayak Vino ya. Aku Nah, juga kayak suka gitu-gitu sih. lah. Vino. Cool. Cuman aku lebih sukanya tuh yang kulitnya lebih gelap. Kalau jadi pacar aku sekarang ya. Dibandingkan yang putih, karena aku udah bosan sama yang putih. Timur Leste. Ya, aku lebih suka sama orang timur gitu. Oh, Papua. Kayak, enggak, bukan. Suaminya Krisdayanti tahu. Oh iya, Siapa si namanya? Raul Ramos. Aku lebih suka sama cowok-cowok kayak gitu. yang gendut. Gak gendut juga, maksudnya yang berisi tapi ya gagahnya kayak gitu gitu Oh, loh. maksudnya berisi ATM-nya. Ya, Sama. oke. Itu Dikip mah. aja. Itu mah balik lagi ke para buaya darat ya. Jadi itu ya untuk karakter Rara sudah dibongkar. Tapi ada satu yang salah ya. Yang tadi yang bersih-bersih itu. Ya, nanti untuk karakter Rara nanti akan aku tampilkan di layar kaca. Jadi untuk para buaya darat bisa baca, dan kalau ingin kenal Rara lebih dalam, ya pelajari dulu ilmunya tadi ya. Nanti kalian baca-baca aja lah di layar kaca. Dan untuk tipe karakter Rara pasangannya yang tadi ya. Jadi kalau kalian merasa putih, Rara udah nggak demen tuh. Tapi masih demen yang putih. Enggak. Bener-bener. Gak mau, apalagi kalau Chinese juga kayaknya aku udah gak mau. Karena aku udah sakit hati sama mereka. Udah beda agama, udah beda ras, emang udah gak bisa, udah stop. Jadi aku carinya yang seiman. Tapi itu tadi carinya yang agak. Kalau anak ustadz gimana? Ya alhamdulillah gak apa-apa. Itu kan bagus kan, menuntun kamu ke surga. Malah aku pengen sih sebenarnya waktu itu bilang sama mami aku kayak gitu. Aku pengen nikah sama yang punya pesantren, biar aku ngeguruin di pesantren itu gitu ya. Oh, alhamdulillah ya. Pengennya di cadar loh, aku paling suka sama cewek-cewek Walaupun di cadar. tampilannya seperti ini, robek setengah kayak gini, tapi dia tuh mengharapkan. Tapi kan nggak tahu 5 tahun kemudian Oh, iya. tiba-tiba aku nikah terus aku di cadar kan nggak ada orang tahu juga. Iya, ternyata Rara. Coba buka, oh ya benar si Rara. Nah, dicadar aing lah. Ya amin lah. Itu kan doa terbaik ya. Ya, karena kita nggak bisa memikirkan duniawi terus. Kita harus memikirkan akhirat juga. Lagi di umur kita yang sudah menginjak 26 tahunnya. Kita harus sering-sering memikirkan akhirat ya.
Pokoknya itu doa yang terbaik ya. Aku dan para buaya darat di Bandung mendoakan Rara yang terbaik ya. Apapun keputusan Rara, apapun yang dijalani Rara, semoga itu memberikan dampak yang positif ya untuk Rara ke depannya. Oke, paling segitu saja Rara pertemuan kita. Setidaknya sudah dibongkar-bongkar ya. Nanti untuk para buaya darat ditonton aja videonya. Mungkin dari perkenalan Rara, kehidupan Rara, kisah cinta Rara, karakter Rara, sampai tipe cowok Rara mau seperti apa. Kalau begitu untuk Rara, kakak doakan sehat selalu, Kakak juga. panjang umur, apapun keinginan, impian dan cita-cita Rara terkabulkan. Amin. Terus cepat lulus juga kuliahnya, didoakan yang terbaik. Untuk masalah jodoh, itu kamu sering-sering saja berdoa ya kepada Tuhan ya. Ya karena kita cuma punya Tuhan ya. Karena hanya Tuhan yang bisa membolak-balikan hati, perasaan, yang bisa melunakkan sebuah besi juga itu hanya Tuhan ya. Kita hanya bisa berdoa. Semoga mendapatkan yang sayang sama kamu, perhatian, cinta, dan yang terpenting itu bangga memiliki kamu ya. Itu yang paling terpenting. Pokoknya didoakan yang terbaik untuk Rara semua ya. Terima kasih untuk Rara. Kalau begitu sampai ketemu di Sinema Dasaki selanjutnya. Bye bye.